Stres karena bos, mari kita atasi bersama. Pernahkah kita merasa lelah, frustasi, atau bahkan sakit kepala setelah bekerja? Bisa jadi itu karena kita sedang berhadapan dengan atasan yang toksik. Dalam video kali ini kita akan membahas bersama tanda-tanda atasan toksik, dampaknya terhadap kesehatan mental, dan yang terpenting, cara mengatasinya. Apa itu atasan yang toksik? Atasan toksik adalah pemimpin yang menciptakan lingkungan kerja yang tidak sehat dan penuh dengan tekanan. Mereka seringkali suka menyalahkan orang lain, tidak menghargai karyawan, dan menciptakan konflik drama-drama di kantor. Atasan toksik bisa membuat lingkungan kerja kita menjadi tidak sehat dan berdampak negatif pada produktivitas kita dan tingkat stres kita. Tapi bagaimana sih cara kita mengenali atasan toksik dan apa yang harus kita lakukan? Dalam video ini kita akan bahas beberapa tanda-tanda atasan toksik seperti suka menyalahkan orang lain, selalu menyalahkan orang lain atas kesalahan yang terjadi di kantor, tidak menghargai karyawan, tidak pernah memberikan pujian, apresiasi atas kerja keras yang telah diusahakan karyawannya. Kemudian membuat lingkungan kerja yang toksik, menciptakan suasana kerja yang penuh tekanan dan intimidasi dan penuh ketakutan sehingga membuat karyawan menjadi stres dan tidak nyaman. Kemudian favoritisme, memperlakukan karyawan secara tidak adil dan hanya memihak pada orang-orang tertentu. Lantas dampak apa yang bisa terjadi akibat atasan toksik? Pertama, stres yang berkepanjangan, kecemasan, depresi, motivasi kerja menurun, produktivitas menurun, tingkat kesalahan kerja meningkat, masalah kesehatan fisik, dan lain sebagainya. Bagaimana cara mengatasinya? Akui masalah. Langkah pertama adalah mengakui bahwa kamu sedang mengalami masalah akibat atasan yang toksik. Kemudian jaga kesehatan mental kita. Lakukanlah aktivitas fisik yang dapat mengurangi stres seperti olahraga, meditasi, menjalankan hobi untuk pergi ke tempat wisata di alam, dan lain sebagainya. Carilah dukungan, bicarakan masalahmu dengan teman, keluarga, atau profesional kesehatan mental agar mental kita lebih baik lagi. Kemudian tetapkan batasan, batasi interaksi dengan atasan yang toksik seperlunya. Dan fokus pada pekerjaan, alihkan fokus pada tugas-tugas yang bisa kamu kendalikan dan hal-hal yang bisa kamu atasi. Kemudian dokumentasikan, jika memungkinkan dokumentasikan semua kejadian yang berkaitan dan perilaku toksik atasan. Kemudian cari solusi, bicarakan dengan HRD atau cari pekerjaan baru jika situasi sudah tidak bisa ditoleransi lagi. Selain mengatasi masalah dari akarnya, kita juga perlu untuk memiliki teknik relaksasi untuk mengurangi stres yang timbul akibat atasan toksik bila kita tidak bisa keluar dari pekerjaan. Dalam video ini kita akan bahas beberapa teknik yang bisa kita coba, seperti teknik pernapasan dalam. Pernapasan dalam dapat membantu menenangkan pikiran dan tubuh kita. Kemudian kita bisa belajar meditasi. Meditasi dapat membantu mengurangi stres dan meningkatkan kesadaran diri. Kemudian ada juga, tidak hanya baik untuk tubuh, tetapi juga dapat membantu mengurangi stres dan meningkatkan fleksibilitas diri. Olahraga, tentu ya, olahraga adalah cara yang efektif untuk melepaskan hormon endorfin yang dapat meningkatkan suasana hati kita menjadi lebih tenang. Tips tambahan adalah jangan menyalahkan diri sendiri. Ingatlah bahwa kamu tidak sendiri dan bukan kesalahan kamu jika atasan bersikap toksik. Kemudian jaga profesionalisme, tetaplah bersikap profesional dalam menghadapi situasi sulit dalam pekerjaan. Kemudian prioritaskan kesehatanmu. Kesehatan mental dan fisikmu lebih penting daripada pekerjaan yang membuatmu lelah dan stres berkepanjangan. Jangan ragu untuk resign, dan kesimpulannya adalah menghadapi atasan toksik memang tidak mudah. Tetapi dengan langkah-langkah yang tepat, kita bisa mengatasi stres dan melindungi kesehatan mental kita. Ingatlah bahwa kita berhak bekerja di lingkungan yang sehat dan mendukung pertumbuhan pribadi kita. Demikian, terima kasih telah mendengarkan. Sampai jumpa di tips-tips tentang pekerjaan lainnya. Saya Andi Setiawan BID. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.